Setiap hari kita melihat banyak musibah yang terjadi di belahan dunia ini. Banyak orang ingin tahu mengapa ada banyak sekali masalah yang terjadi di dunia ini. Musibah seperti bencana alam, dan juga sekarang kita sedang menghadapi musibah seluas muka bumi ini, apa yang disebut dengan pandemi corona. Teman-teman, di Alkitab juga ada nabi yang pernah bertanya kepada Allah, mengapa Allah memperlihatkan keadaan-keadaan buruk di depan matanya. Sebagaimana Nabi Habakuk di Alkitab Habakuk pasal 1 ayat 3 mengatakan, kenapa aku harus melihat kehancuran dan kekerasan. Di Alkitab yang sama di Habakuk 2 ayat 2 dan 3, Allah menjawab atas pertanyaan nabinya bahwa dia akan segera memperbaiki keadaan itu. Sebenarnya kalau kita saja tidak suka melihat penderitaan yang terjadi sebagai seorang manusia, apalagi Allah, pastilah Allah juga tidak senang melihat penderitaan yang dialami oleh manusia. Oleh sebab itu, kita mungkin bertanya-tanya sampai sekarang, mengapa ada banyak begitu penderitaan seperti yang terjadi sekarang, yaitu penderitaan yang diakibatkan oleh pandemi corona ini. Sebagaimana di video kita melihat ya, ada penderita corona yang meninggal dan akan dikremasi dan akan dilihat oleh anggota keluarganya. Teman-teman, kita juga sering mendengar kalau ada musibah atau keadaan buruk yang terjadi seperti sekarang ini, orang banyak mengatakan bahwa itu adalah cobaan dari Allah, cobaan dari Tuhan, atau itu sudah disebut dengan takdir. Tapi perlu diketahui berdasarkan Alkitab bahwa Allah tidak pernah menyebabkan penderitaan apapun. Ini dibuktikan di kitab Ayub pasal 34 ayat 10, di mana Allah mengatakan, ayat ini mengatakan bahwa tidak mungkin Allah yang benar bertindak jahat. Mustahil Allah yang Maha Kuasa berbuat salah. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa banyak juga orang yang berpikir bahwa yang menguasai dunia ini adalah Allah. Itulah sebabnya mereka menyalahkan Allah. Seperti yang di video, seperti terjadi bencana kelaparan di Afrika ya, kekurangan air ya. Ya pastilah secara akal sehat, kalau Allah yang menguasai dunia ini, pastilah secara langsung orang menyalahkan Allah. Tapi apakah demikian berdasarkan Alkitab? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui, atau 3 alasan ya, mengapa dunia ini dipenuhi oleh penderitaan, kalau benar itu adalah Allah yang berkuasa atas bumi ini. Di catatan Alkitab di Perjanjian Baru di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 bunyinya, seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Artinya seluruh dunia sekarang ini itu dikuasai oleh si iblis. Ya kemungkinan kita berpikir bukan secara fisik manusia, ada tatahnya, ada mukanya, tetapi secara logika kita berpikir mungkin setan si iblis yang menguasai dunia ini menguasai pikiran orang-orang, sehingga banyak terjadi kebohongan atau hoak ya, banyak juga terjadi kebencian, banyak juga terjadi kejahatan. Itulah makna daripada bahwa setan si iblis menguasai dunia ini. Peperangan juga terjadi ya, seperti yang teman-teman lihat di video. Dan juga banyak masalah lainnya seperti pencurian, perampokan, seperti yang kita saksikan di video ini ya. Apakah itu benar-benar bahwa dunia ini dikuasai oleh Allah? Ya, kalau Allah menguasai dunia ini, pastilah semuanya bertentangan dengan niat jahat,
kebohongan, kejahatan, dan hal-hal buruk yang terjadi sekarang ini. Alasan kedua adalah karena dosa Adam dan Hawa. Karena dosa Adam dan Hawa, maka kecenderungan keturunannya pastilah ingin berbuat jahat. Sehingga kita sering mendengar banyak pertengkaran, kemudian juga bisa jadi perperangan ya, karena kita keturunan dari Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Alasan yang ketiga adalah bahwa kita kadang-kala berada di tempat dan kejadian yang tidak terduga ya, seperti di Alkitab mengatakan di Pengkhotbah 9 ayat 11 ya, sehingga terjadi hal buruk pada kita di tempat yang salah. Maka kadang-kala kita sering juga ya mengklaim bahwa ini merupakan takdir ya, padahal tidak, karena Allah tidak menyebabkan penderitaan kita ya. Dan pertanyaan lagi yang mungkin timbul teman-teman sekalian, alasan mengapa Allah sampai sekarang itu membiarkan penderitaannya, termasuk virus corona ini yang sedang kita alami. Nah, Alkitab, berdasarkan Alkitab ya, di Kejadian ya pasal 3 ayat 2 dan 5 ini karena sengketa ya, setan si iblis ya terhadap Allah, karena kasus Adam dan Hawa ya berbuat dosa, karena setan mengklaim bahwa dia bisa memerintah dengan baiknya, dialah pemerintah yang baik. Dan Adam juga dan Hawa memberontak, dia menentukan jalannya sendiri. Oleh sebab itu Allah ingin membuktikan ya, membuktikan tantangan dari setan si iblis ini ya, apakah benar ya. Sebenarnya Allah bisa saja memusnahkan Adam dan Hawa pada waktu itu ya. Tapi karena Allah sudah berfirman bahwa keturunan Adam akan beranak cucu, maka dia membiarkan keturunan hidup, sehingga dia memberikan kesempatan kepada keturunan Adam termasuk kita ya, untuk memilih di jalan Allah atau di jalan setan ya. Dan yang perlu diketahui, kenapa Allah membiarkan penderitaan kita sampai sekarang ya. Kalau di Alkitab di Perjanjian Baru di 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10, Allah itu membiarkan memberi waktu panjang supaya kita ini siapa saja manusia ciptaannya, keturunan Adam dan Hawa, ingin bertobat ya dan kembali di jalan-jalannya ya. Sehingga pada waktu harinya nanti, pada waktu hari itu tiba, hari penghakiman, maka semua orang yang berbalik dan bertobat akan selamat ya. Dan sebagaimana di kitab Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29, sebagaimana yang Yesus katakan bahwa tiba harinya nanti bahwa semua orang di dalam kubur itu akan dia bangkitkan ya. Dan pada waktu itu tidak ada lagi orang yang mengatakan ia sakit atau mati ya. Perlu juga kita ketahui bahwa nanti pada saatnya Yesus akan memperbaiki semua kerusakan yang diakibatkan oleh setan si iblis ya. Jadi Allah menggunakan Yesus ya untuk menghancurkan semua hasil pekerjaan setan si iblis. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita bersyukur ya karena Allah masih bersabar sehingga kita mengenal Dia dengan baiknya. Kita diberi kesempatan ya untuk mengenal lebih jauh. Nah sekarang ya kita harus sabar, bertekun ya, dan sambil kita terus menjalankan perintah-perintahnya ya.